Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Semoga apa yang akan saya lakukan hari ini dan seterusnya bisa memberikan manfaat buat semua yang menonton video saya, khususnya adalah manfaat buat anak saya sendiri dan umumnya adalah buat anak-anak lain yang kebetulan kelasnya sama dengan anak saya, yaitu sama-sama kelas 4 SD. Dalam video kali ini, saya sebagai orang tua atau wali murid dari anak saya mencoba membantu menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan ke anak saya. Pengerjaan tugas tetap di buku tugas dan dikerjakan oleh anak saya. Video ini hanya dijadikan referensi saja untuk melakukan koreksi-koreksi atau perbandingan seandainya ada keraguan dalam mengerjakan soal-soal. Tentunya harapannya adalah supaya rasa percaya diri anak itu muncul gitu. Oh ya, video saya ini adalah video yang khusus membahas pelajaran matematika, tapi bukan penjelasan materi pelajarannya, sebab kalau materi pelajaran sudah banyak video yang beredar di YouTube dengan cara penyampaian yang sangat mudah dipahami oleh siswa. Saya sendiri bukanlah seorang guru, belum punya kemampuan berbicara yang mudah dimengerti oleh siswa. Takutnya nanti malah banyak penonton yang bingung ketika saya menjelaskan materi. Video ini hanya terfokus pengerjaan soal-soalnya saja. Karena saya ini bukan guru yang bisa menghafal banyak rumus, tentu saya butuh banyak masukan serta koreksi dari siapapun yang menonton video ini. Saya hanya bekerja serabutan yang mencoba mendokumentasikan sesuatu ketika saya mengajarkan sesuatu ke anak saya. Oke, langsung saja masuk ke soal-soal. Pertama yang akan bahas di sini adalah bab statistika. Alasannya ya karena anak saya sekarang masuk di bab itu. Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan saya akan mencoba mengulas pembahasan bab-bab sebelumnya maupun bab-bab yang akan datang. Doakan saja semoga semua berjalan lancar. Amin. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal dari buku pendamping. Nah, seperti yang terlihat di gambar, ini adalah LKS lokal yang tiap daerah belum tentu sama. Tapi dalam video saya selanjutnya akan saya bahas juga buku paket dari Dikbud, semacam buku standar yang dipakai oleh siswa, yang tentunya sama di semua wilayah Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke soal-soal. Soal bab statistika. Oke, saya ambil dulu. Ini karena saya nggak punya PDF dari soal-soalnya. Saya tidak punya PDF dari soal-soalnya, jadi tadi soal-soalnya saya foto untuk saya bahas di sini. Oke, ini adalah soal statistika. Nah, ada berapa soal tadi? Lumayan ya. Berapa halaman? Kalau materi statistika untuk level anak SD itu sepertinya tidak ada perhitungannya, nggak ada menghitungnya gitu. Bahkan menghitung rataan pun saya perhatikan tidak ada gitu. Belum sampai menghitung min, median, modus itu enggak sampai ke situ. Di sini yang kita butuhkan itu hanyalah sebuah ketelitian. Jadi untuk mengerjakan soal-soal statistika anak kelas 4 SD kita hanya butuh teliti. Soalnya tidak ada perhitungannya. Oke, langsung saja kita masuk soal yang nomor 1. Nomor 1 di sini. Diketahui data nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Bangsa sebagai berikut. Ini datanya lumayan banyak, nggak perlu saya tulis lagi ya, langsung bahas saja.
ada 10, 7, 10, 8, 7, 8, 6, 8, 9. Wah, pusing pokok kalau misalnya kita menghafal semua data sebanyak itu. Tapi dalam pengerjaan statistika itu kita hanya butuh teliti. Kalau ada soal-soal model seperti itu, kita tidak perlu menghafal semua datanya. Kita hanya fokus ke satu angka aja. Satu angka aja. Yang penting kita tahu jumlahnya. Kita fokus ke satu angka. Hapus dulu nih. Masih belum ya. Salah dengan pensilnya. Oh, ini kami di zoom. Oke, mending nggak usah di zoom tapi diperlebar gini. Oke, semoga masih kelihatan. Oke, kita fokus di satu angka. Saya hapus dulu ini. Oke. Datanya 10, 7, 10, bla 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 dan lain sebagainya. Anggap aja kita fokus ke angka misalnya ini, misal 10. Kita fokus di angka 10. Kita cukup menghitung berapa banyaknya angka 10, cuman gitu aja. Oke, kita perhatikan gambar di samping, jumlah angka 10-nya ada 3. Jadi pasangan angka 10 adalah angka 3. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah mendapatkan sebuah kunci mana jawaban yang memiliki kemungkinan paling benar. Angka 10 pasangannya adalah angka 3. Kita lihat jawabannya A, B, C, D. Oke. Jawaban A, angka 10 pasangannya adalah 4. Jelas tidak mungkin. Jawaban A jelas tidak mungkin. Jawaban B, angka 10 pasangannya 3. Mungkin. Jawaban C, angka 10 pasangannya 3. Mungkin. Jawaban D, angka 10 pasangannya 3. Jadi kita punya kemungkinan ini, jawabannya ada di sini. Nah, setelah kita punya kemungkinan jawabannya ada di sini, baru kita mencari jawaban mana yang paling benar gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil satu angka lagi dari data tersebut. Kita fokus satu angka lagi. Anggap aja dalam hal ini adalah angka 7. Oke. Angka 7 mari kita hitung jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 7 jumlahnya itu 7. Jadi dari sini kita sudah punya dua kunci. Kunci pertama adalah 10 pasangannya 3. Kunci kedua adalah 7 pasangannya 7. Karena jawaban A itu sudah salah dari awal, kita langsung masuk aja ke B. Kita lihat tabel di B, 7 pasangannya 8, jelas nggak mungkin. Karena setelah kita lihat tadi 7 adalah pasangannya 7, sedangkan di B 7 pasangannya 8, nggak mungkin. C, 7 pasangannya 8, jelas tidak mungkin.
Yang D 7 pasangannya 7. Jelas ini adalah jawabannya. Oke. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini saya hapus dulu. Hapusnya kok dalam bentuk image ini mungkin karena ini saya hapus semua. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Kita masuk ke nomor 2. Oke. Perhatikan tabel tinggi badan dalam sentimeter. Dari 30 siswa kelas 4 SD Majujaya di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 4. Nah, di situ sudah diketahui berapa jumlah siswanya? 30. Yang diketahui kita tulis dulu biar enak. Kita masuk ke soal nomor 2. Banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 137, ada berapa anak? Untuk menghitung itu ya tinggal kita jumlahkan semua jumlah siswa dan hasilnya harus 30. 4 ditambah 8 ditambah X ditambah 6 tambah 5 jumlahnya harus 30. 4 tambah 8 12 tambah 6 18 tambah 5 23 berarti X tambah 23 sama dengan 30 sehingga X sama dengan 30 dikurangi 23 X sama dengan 7. Nah, kita lihat jawabannya ada enggak 7? Ternyata jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 137, ada berapa anak? Sekali lagi untuk materi statistika di kelas 4 SD ini kita jarang menemukan perhitungan. Kayak soal-soal nomor 3 ini kita hanya butuh teliti doang. Banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari 137, langsung kita lihat aja tabel. Berarti kita melihat tinggi badan 138 sama 139. Yang sebelah kanan baru kita jumlahkan. Nah, berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Sehingga jawaban nomor 3 adalah A. Nomor 3 adalah A. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Kita lanjut di nomor 4 ya. Nomor 4 tulisannya kok nggak kelihatan. Bentar. Jika siswa yang mempunyai tinggi badan kurang dari 136 diberi 136 cm diberi tambahan vitamin, banyak siswa yang memperoleh tambahan vitamin ada berapa anak? Tinggal kita lihat lagi tabel tadi yang kurang dari 36. Sudah terlanjur ditutup. Kurang dari 136 ada 4 anak. Oke, jawabannya berarti 4 anak. Nomor 4 jawabannya A. Oke. Nomor 4 jawabannya A. Nomor 5
Perhatikan tabel banyak pengunjung sebuah toko pakaian dalam seminggu di bawah ini untuk menjawab soal nomor 5 sampai 9. Kolom pertama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kolom kedua adalah banyak pengunjung. Pertanyaannya adalah yang nomor 5, pengunjung paling sedikit terjadi pada hari, nah tinggal kita lihat tabel aja, yang paling sedikit angkanya yaitu angka 25 hari Senin, sehingga jawaban nomor 5 adalah A. Oke. Nomor 6, pengunjung paling banyak terjadi pada hari, nah kita tinggal melihat doang dari tabel tersebut. Paling banyak ya angka pengunjung paling banyak di situ 115 hari Minggu, sehingga jawaban nomor 6 adalah B. Oke, nomor 7, banyak pengunjung pada hari Selasa adalah, ya tinggal lihat gambar aja, hari Selasa pengunjungnya ada 37. Nomor 8 nggak kelihatan, gedein lagi. Selisih pengunjung pada hari Jumat dan Sabtu adalah, selisih Jumat dan Sabtu tinggal dikurangi aja, angka hari Sabtunya berapa, hari Sabtunya 89, hari Jumatnya berapa, 78, tinggal dikurangi 1 berarti selisihnya ada 11 ada di D. Oke, sekarang nomor 9. Banyak pengunjung selama seminggu adalah, selama seminggu ya tinggal dijumlahin aja totalnya berapa. Ini tinggal dijumlahkan aja ya, nggak perlu saya bahas di sini karena ini cuma penjumlahan biasa. Selama seminggu itu ya 25 tambah 37 tambah 26 tambah 40 tambah 78 tambah 89 tambah 115. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Petugas sedang mendata banyak hewan ternak berkaki 2 di desa Sedayu. Ternyata ada 775 ekor hewan ternak berkaki 2 di desa Sedayu. Ada 328 ekor ayam, ada 244 ekor bebek, dan sisanya burung puyuh. Nah, dari situ sebenarnya burung puyuh langsung bisa diketahui berapa jumlah burung puyuhnya. Ya, caranya tinggal dijumlahkan, itu 328 ayam ditambah bebek 244 tambah burung puyuh anggap aja X sama dengan 775. Oke, itu 8 tambah 4 12 7 5. Oke, bener kan? 8 tambah 4 12, 4 tambah 2 6 7, 3 tambah 2 5 tambah X sama dengan 775. X sama dengan 775 dikurangi 572 sama dengan 5 dikurangi 2 ada 3, 7 dikurangi 7 ada 0, 7 dikurangi 5 ada 2.
Sebelum masuk ke soal-soal kita sudah tahu duluan ya, burung puyuhnya ada berapa. Oke, sekarang pertanyaannya gimana? Tapi bahasa dulu. Oke, burung puyuh pasangannya 203 berarti ya. Cuman masang-masangkan doang, nggak ada hitungannya. Oke, 328 ayam 244. Oke, yang kita hanya fokus di puyuh 203. Kalau ada puyuh 203 tinggal mencocokkan yang lain. Contoh misalnya B itu burung puyuh sudah 203, bebeknya 238, betul apa tidak? Betul. Ayamnya 328, betul apa tidak? Ternyata salah yang B. Ayam harusnya adalah 328, sedangkan yang di jawaban B itu adalah 344. Oke. Jawaban yang paling benar di sini adalah C. C betul. Ayam 328, bebek 244, dan burung puyuh 203. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11 ini. Saya keluarkan pas dulu. Oke, nomor 11. Nggak ada hitungannya, ini sebenarnya kurang menantang, tapi ya gimana lagi, memang babnya adalah bab ini, bab statistika, hanya butuh ketelitian ya. Nomor 11 kita lihat. Data warna yang disukai siswa kelas 4 SD bangsa sebagai berikut. 10 siswa menyukai merah, 4 siswa menyukai kuning, 5 siswa menyukai hijau, 9 siswa menyukai biru. Nah, pertanyaannya, diagram batang yang sesuai dengan data di atas adalah, kalau diagram batang kan tinggal nyoncokin aja, narik garis ke kiri ke kanan gitu. Misalnya coba A, kita lihat 10 siswa menyukai merah, berarti angka 10 pasangannya merah. Nah, A jelas bukan, soalnya angka 10 pasangannya biru. Kita cari yang angka 10 pasangannya merah. Oke, B merah, terus 4 kuning. Oke, betul. Terus 5 hijau, betul. 9 biru. Oke, jawabannya B, nomor 11. Tidak perlu melihat pilihan yang lain, tapi kalau sudah ketemu jawaban yang tepat ya kita harus yakin kalau itu benar. Kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Oke, nomor 12. Berdasarkan data pada soal nomor 11, banyak siswa kelas 4 SD bangsa ada berapa anak? Tinggal dijumlahkan aja, 10 tambah 4 tambah 5 tambah 9 ya. 19 ditambah 9 ada 28, berarti jawabannya C, nomor 12. Oke. Soal selanjutnya, perhatikan diagram batang hasil penjualan jeruk dalam kilogram selama 1 minggu di bawah ini untuk menjawab soal nomor 13 sampai 16. Oke. 13 sampai 16 ya. Hasil penjualan paling banyak terjadi pada hari, di sini kelihatan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti Sabtu. Sabtu itu ada 90 penjualan. Jawabannya C, nomor 13. Nomor 14. Hasil penjualan paling sedikit terjadi pada hari Rabu, 40 doang. Oke, nomor berapa sekarang? 15. Sebanyak 55 gram jeruk terjual pada hari, ya kita tinggal lihat aja angka 55. 55 ada di hari Senin. Bukan, kalau hari Senin itu 50, kan tengah-tengah dia. 50, kita naik ke atas sedikit, hari Kamis ya. 55 kg jeruk terjual pada hari Kamis. Sekarang nomor 16. Hasil seluruh penjualan selama seminggu adalah, seluruh penjualan selama seminggu ya tinggal dijumlahkan aja itu.
jumlahkan 40 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 70 sama tambah 90. Ya silahkan dijumlahkan sendiri, ini cuma jumlahan biasa soalnya cukup mudah, tidak perlu dibahas di sini. Oke, bahas nomor 17. Tapi kalau saya perhatikan sekilas di sini tidak ada yang susah, pada dasarnya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, cuma dibolak-balik aja ini, yaitu kita ditampilkan tabel atau diagram grafik, terus kita dikasih pertanyaan yang jawabannya sudah ada di tabel atau di grafik itu. Kalau begitu saya coba lewati aja karena ini sangat mudah sekali, nggak ada hitung-hitungannya sama sekali, cuma membaca tabel aja. Untuk video saya selanjutnya akan saya bahas bab statistika, tapi buku dari Dikbud ya. Kalau video kali ini kan buku LKS pendamping. Video selanjutnya akan saya bahas buku dari Dikbud. Setelah itu kita coba mengerjakan soal-soal ujian tengah semester. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat buat semua yang menontonnya. Kritik, saran, masukan tetap saya butuhkan supaya saya bisa meningkatkan kualitas video saya maupun kualitas skill saya. Tak lupa sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.